Those feet are too big for his back. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did something to the sun. Itu enak banget ya. Di sini tuh sambil udaranya masih seger, Suara hujan. ada hujan. Ini kita mau syuting ngobrol apa mau menikmati hujan nih? Bentar, ini tuh ya kita Lagi menikmati lah, lagi Mel. mencari inner peace. Asik. Mencari mah begini, inner peace. Ini mencari itu kan sambil didengar. Iya, Ben. Gimanakah inner peace-ku? Enak banget ya. Ini emang cocok buat tempat healing sih ya. Iya betul. Doa, meditasi, kayaknya cocok banget nih di Betul. House of Prayers ini ya. Apalagi hujan nih, Oh mana iya. udaranya Tidur deh. kayak bobo. Bener sih. Ketemu lagi nih sama kalian di episode yang keberapa nih? Sekian. Bersama kita. Kita belum nyapa dong. Oh iya, Nyapa belum. dulu Ada. dong. Kita lupa. Ketemu lagi sama kita pasukan Mama Bareng sama Dingin-dingin. gue, Nena. Novi. Biar inget nama-nama kita ya. Jadi kita harus berulang tuh ya. Iya. Nyebutin nama kita. Dia kok di jalan ada yang panggil, iya. Iya Gitu. betul. Nanti kita ada kuis kan ya. Berasa pengen Nama saya siapa? Nama saya siapa? Hadiahnya inner peace. Dia tadi ngomongin inner peace mulu. Ayo, apa yo inner peace, Mel? Nah kan kita lanjutin dengan episode kemarin kan. Iya Iya. betul. Kita ngomongin soal berdamai dengan keberagaman gitu kan, dengan perbedaan. Terus kita juga mau lanjutin nih ngebahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu yang sulit sih sebenarnya. Paling susah kayaknya. Apalagi kalau orang-orang yang penuh dengan luka masa lalu gitu, yang nggak bisa move on gitu, masih hidup dengan masa lalu, ya nggak sih? Gitu. Nah, kita mau bantu nih teman-teman, kita mau sharing-sharing juga. Ya, kita bukan menggurui ya. Sebenarnya kita juga masih belajar dong dengan yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Terus misalnya kadang-kadang tuh ada yang namanya inner critic ya. Inner critic itu tuh kadang-kadang kayak suka nyalahin diri sendiri gitu. Yes. Terus kayak nggak pede gitu kan, overthinking gitu. Gue kayak gini, gue kayak gini. Dia pasti kayak gitu sama gue gitu. Jadi kayak overthinkingnya tuh malah ke orang lain gitu. Orang lain tuh pasti menilai gini tentang gue nih gitu. Nah, pengalaman kalian nih, cerita-cerita nih tentang inner critic dan inner peace itu. Gitu. Siapa tuh? Kalau buat aku nih ya, memang yang namanya inner critic itu paling berat. Inner critic. Jadi saat mau maju, aduh bisa nggak ya? Kayak aku tuh lulusan desain produk ITB 2003. Terus kerja langsung waktu itu ngurusin bisnis papa kan. Jadi udah lama banget nggak ngegambar. Waktu mau mulai gambar lagi, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu kan? Ngegambar, aduh nggak bagus. Ngegambar nggak bagus juga. Jadi yang membuat kita nggak maju tuh ternyata kadang kita sendiri. Lu nggak bisa nih. Aduh kalau udah lama nggak gambar nih. Gimana ya? Aduh apa bisa bikin gambar yang bagus? Ternyata yang kadang memblok kita sendiri untuk maju tuh diri kita sendiri. Bisa nggak ya? Macam-macam ya. Kadang-kadang kita juga sebagai seorang mama nih, aduh bisa nggak ya ngurus anak kita? Bisa nggak ya? Selalu berpikirnya, aduh mengkritik diri sendiri. Kadang-kadang yang jahat tuh kita sendiri loh. Kita nih kadang jahat sama diri kita sendiri. Underestimate diri kita sendiri. Kita berpikir, aduh kita bukan ibu yang baik. Oh no, gak ada yang namanya ibu yang gak baik. Gitu. Kita semua ibu yang baik. Kita harus percaya bahwa kita ini ibu yang baik. Memang kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak masalah, punya banyak rintangan, tapi kita percayalah, kita ini bisa kok menjadi yang baik. Jadi inner peace itu sebenarnya menurut aku ya, kita tuh itu pilihan. Untuk berdamai itu pilihan. Untuk ya apalagi aku tipe overthinking juga sih, mengakui ya. Overthinking, kejadiannya belum dipikirinnya sekarang. Kadang ada teman baik aku juga yang bilang, udahlah kejadian di depan juga belum tahu, kenapa lu gak berani jalan sekarang, udah jalanin aja dulu. Kadang kita pikir, oh iya ya, cobain tuh kita jalan dulu. Kita kan belum tahu, ngegambar, ternyata gambar gue lumayan misalkan. Kita belum tahu anak kita, ternyata cara kita yang A, oke lah katakan, cara A untuk anak yang gede gak cocok, ya kita coba cara B gak cocok, kita coba cara C. Jangan takut untuk mencoba kembali.
Kalau aku gitu sih untuk kerjaan sama ke anak ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal sikap kita yang kayak menyalahkan diri sendiri tuh pengaruh dari masa lalu juga nggak sih gitu? Kayak ya itu kan ngobrolin soal generasi ya. Dulu kan kita sama orang tua seperti apa gitu kan. Ya mungkin sebenarnya nggak maksud dari orang tua kita untuk kayak nyalah-nyalahin gitu kan. Kamu tuh atau ngebanding-bandingin gitu kan. Ya. Tapi sedikitnya tuh berpengaruh ya dari misalnya didikan kita yang dulu sampai ke saat ini kita bersikap seperti ini yang kadang-kadang overthinking, nyalahin diri sendiri itu kan ya akibat masa lalu, bener gak sih kalau ngomongin kayak gitu. Tapi sebenarnya masa lalu itu kita juga bisa berdamai gitu. Nah itu bener, tergantung pilihan kita gitu, kita mau berdamai atau enggak. Terus kita juga belajar nih, kalau kita menyadari itu lebih baik daripada tidak menyadari gitu. Kadang-kadang kan orang menyalahkan diri sendiri terus overthinking sama orang lain tuh kadang-kadang dia nggak tahu dirinya tuh seperti itu gitu. Jadi ya sulit ya kalau mau berdamai ya, dia akan selalu seperti itu. Enggak kok kayak gitu, denial gitu. Gitu. Nah itu kita mungkin perlu teman dekat kita. Makanya kenapa ya seneng banget kita di podcast Mama Strong ini kalau ada teman-teman juga mau sharing. Kadang kita perlu teman-teman untuk jadi cerminnya kita gitu loh. Kayak misalkan nih gue malu, terus gue ada yang ngaco. Kadang kan kita nggak nyadar ya, gue nggak nyadar gitu. Ternyata selama ini yang gue lakuin salah. Ada lo kan bilang, Nov lu jangan gitu. Menurut gue ya lihat gini kan bisa. Kalau namanya teman deket, teman kita yang sayang sama kita, nggak mungkin ngasih kita saran atau kritik yang nyakitin gitu. Pasti pengen yang lebih baik buat kita gitu. Ya tapi kita juga harus bijak ya. Kadang nggak semua orang juga ngasih saran yang baik juga buat kita. Iya. Kita harus tahu ya, maksudnya memilah-milah mana omongan yang nasihat yang oke gitu ke kita gitu atau enggak gitu kan. Tapi benar sih pentingnya teman, pentingnya kita sering kumpul sama yang ya vibes positif ya, vibesnya positif. Apalagi gitu. Vibe-nya kayak email. Sekali gitu ya. Belum tahu nih kehidupannya. Gimana Mel? Kalau email kayak tadi kan kalau misalkan dari penampilan sih kayak happy aja, tapi dalamnya gimana nih? Sebentar. Sensor. di blur. Dalamnya. Sebentar. Dalam hati Bu, dalam hati. Sebenarnya lulusan overthinking juga. Jadi kan kayak setelah melalui proses yang sangat panjang gitu ya. Jadi ada satu fase di mana email itu benar-benar menurut yang lain ya, bukan email banget. Hah? Iya, gue pendiam. Bohong banget. Serius Mel? Serius? Ya kenal email kayaknya gak percaya deh. Kan justru itu. Tapi setelah gue lepas dari itu ya satu ya. Oh iya, pengalaman yang dulu ya. Yang dulu berdamai dengan yang banget. dulu, pengalaman yang dulu. Iya. Akhirnya setelah berdamai itu kayak banyak dapet inputan yang kayak, nah ini nih email tuh yang ini katanya. Lu dulu kenapa Mel? Ya gue juga nggak tahu ya. Gitu. Cuma kan maksudnya kadang mungkin ya waktu itu kan kayak lebih lihatnya banyak kekurangan. Kita sering banding-bandingin diri sama orang lain juga nggak sih? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal pas diinjak rumputnya palsu. Betul. Ya kan? Bisa kan? Betul. Itu. Jadi kayak mungkin kayaknya kebanyakan apalagi sekarang dengan adanya medsos ya nggak sih? Setiap hari nge-scroll. Ya kan ada dong. Terus bikin overthinking. Iya, kadang lihat influencer para atau nggak sosialita ya tiap hari, hari ini di Hong Kong, besok di Jepang. Gitu ya. Gitu kan ya kan. Tapi kan ya, thanks God sekarang cuman kayak mendingan kita jadiin motivasi nggak sih supaya kitanya juga lebih damai, ya kan? Nah, balik lagi kan berarti pilihan kan. Iya, maksudnya kita melihat sesuatu itu kan bisa dengan segala cara dan segala pandangan gitu ya. Nah, kayaknya kalau mau ngomongin soal inner peace itu ada nih triknya. Kayak misalkan kita berteman dengan yang misalnya ya itu nggak se-vibes atau misalnya bikin kita tuh jadi nggak nyaman atau misalnya merasa kok kayak nggak damai ya gitu ya. Bawaannya tuh mungkin lebih kayak bawa pengaruh jelek ke kita gitu ya. Itu emang kita harus memilih untuk ya keluar dari situ gitu. Atau misalkan gini, dia mau memaksakan sesuatu, kita berani nggak sih untuk say no gitu? Iya betul. Itu kan sebenarnya pilihan kita kan, maksudnya segala cara tuh sebenarnya bisa gitu. Kayak lingkungan, terus sosmed. Kadang-kadang kan kalau kita ngeliat sosmed itu kan, ya itu bisa bikin kita gimana nih cara pandang kita melihat yang misalnya ini begini, wah pamerin ini, yang flexing gitu kan. Betul. Pandangan kita gimana? Ya benar, pandangan kita yang harus dirubah. Ya maksudnya kita lihat itu memotivasi gitu kan. Oh
gue kayaknya bisa nih asal gue kerja keras atau seperti apa. Tapi kalau pandangannya dan ini jadi malah ngegibah gitu kan, Iya betul. malah ini mah pasti begini gitu kan. Yap. Jadi overthinking gitu soal si ini gitu yang padahal kita nggak tahu kehidupannya gitu kan. Betul. Nah itu sebenarnya pilihan kita ya, balik lagi ya, inner peace itu pilihan kita dan cara kita menyikapi semuanya itu ya pilihan. Karena ngegibah tuh pilihan juga. Betul. Wih, Gitu. Kita bukan gibah, observasi fakta kan. Kita berbicara realita. Ada fakta, kita observe kan. Oh iya. sebenarnya. Dan sebenarnya caranya juga sebennya dengan doa dan meditasi yang kayak tadi kita lakukan di Betul. awal. Sebenarnya Betul. kalau kita ketemu dengan alam gitu ya, itu lumayan untuk self healing itu oke loh. Karena kan kita tuh biasa di kota gitu kan, dengan dengar-dengar kerjaan, terus pertemanannya itu. Kalau misalkan kita dapetin teman-teman yang kerjanya gibah terus atau Toxic ya. misalnya ngomongin soal ini beli yang ini beli yang itu belanja Ya, gitu betul. ya, sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak salah ya. Sebenarnya itu kan hiburan, sebenarnya untuk mama-mama tuh hiburan, itu nggak apa-apa. Cuma kalau terus-terusan seperti itu kan lumayan drain gitu kan buat Ya. kitanya gitu. Emang harus ada waktu untuk kita tuh ya me time gitu, me time dengan kita temu alam Betul. kayak begini kan itu. Grounding ya, Udara, sekarang kan yang lagi sehat. keren istilahnya tuh grounding kan. Grounding ya. Nah gitu gimana tuh grounding tuh? Katanya sih buka sepatu, injak rumput. Bu. Injek rumput, Nah. pokoknya menyatu dengan Ya, alam. menyatu dengan alam. Heeh. Tiduran dong sekalian ya gue. Boleh, praktekin lah coba. Nah, tapi sayangnya hujannya. Malah sakit yang ada. Tadi gue keluar-keluar di Swamp Thing, Bu. Teman-teman pada tahu nggak Swamp Thing? Kalau tahu angkatannya sama. Gue. Angkatannya yang gadget kayaknya nggak tahu ya. Enggak, gue Ya, nggak mereka tahu. Aku suka denger dari cari. mama sih. Mama, angkatan Namanya mamanya. Mamanya angkatan berapa ya? Nggak tahu. Aku denger mama cerita aja, tapi aku nggak pernah tahu filmnya. Jadi kebayangkan bagaimana si email begini tuh tiba-tiba bisa diam. Dunia Berat gampang banget ya, waktu berat itu banget. kan. Berat banget kan. Waktu itu Mel pernah nggak sih lu tuh belajar untuk kayak kita mungkin udah nggak ngeh ya buat say no, itu nggak sih? Waktu itu enggak. Karena takut nanti Orangnya- kenapa-napa. Orangnya Terus tersinggung gitu ya, ya. terus takut kesiapan hati juga nggak sih? Maksudnya sebenarnya bisa bilang enggak, tapi kayak gue tuh lebih takut efek seudahnya. Kebayang nggak? Kayak gue sanggup nggak ya kalau ternyata nanti akibat gue dari say no tuh dampaknya bakal gini, gue ternyata nggak sanggup gitu. Kebayang nggak? Gue nggak sanggup terima dampak setelah gue bilang no itu Oh sebenarnya. jadi kayak dimusuhin atau gimana gitu? Ya, Oh, ya tapi kan. lo tau nggak dampaknya kalau kamu bisa say no itu tuh sebenarnya ada positifnya buat diri kamu sendiri. Iya betul. Sebenarnya kan kayak misalkan waktu kita kan punya anak, punya pekerjaan, misalkan ini ketemuan kayak gini kan, Iya. kita kan bisa aja kan Iya, say betul. no. Ya apalagi kalau sama teman-teman yang saling mengerti ya pasti bisa Betul. mengerti dong. Cuma kan untuk kebaikan kita gitu. Sebenarnya kan kalau kita udah numpuk nih kerjaan, kita nggak bisa kayak kesini. Iya. Ya, Tapi nggak kan bisa. numpuk nih, jadi emosi kan Iya, gitu. betul. Ya mendingan say no dong. Iya betul. Gitu. Bagus buat kita sebenarnya gitu. Kalau kita berani untuk say no. Mungkin kayak lebih bikin boundaries ya. Ya. Nah, itu. Kayak Betul. kita kan kalau namanya sudah menikah, udah punya anak, ngurusin suami, keluarga, kita harus belajar gimana nge-boundaries gitu kan. Ya, betul. Ya. Dan boundaries itu Penting, ternyata sehat ya. Iya. Mungkin aku belajar in the hard way, tapi ya walaupun aku telat tapi aku belajar ya teman-teman. Aku Bagaimana juga in the bikin hard way, boundaries. Ya, Kayaknya balik semua lagi. orang pernah ya. Ya balik lagi ngomongin inner critic dan inner Inner peace. peace. Ini gimana nih? Kalau Miss Quotes tuh biasanya langsung tiba-tiba gue punya quotes nih yang bagus buat teman-teman gitu. Ada. Sebutkan. Bisa. Jadi aku nih dapat dari Michelle Obama nih guys. Dia bilang gini, we need to do a better job of putting ourselves higher on our own to-do list. Jadi kita harus lebih pintar nempatin diri kita sendiri di urutan teratas daftar tugas harian kita. Jadi mau apapun hari ini tantangannya, biarkanlah kita harus tahu nih gimana caranya kita dulu apapun yang terjadi kita harus sadar dulu, kita waras dulu, kita damai dulu, baru kita bisa melakukan hal yang lain dengan lebih baik dan lebih tenang. Setuju. Nah, berarti berdamai dengan diri sendiri. Baru Boleh. bisa berdamai dengan Peluk sekitar diri gitu ya. sendiri. Oh, kita Berdamai dengan Berdamai diri diri sendiri. sendiri dulu. Kedinginan ini. Baru bisa berdamai dengan orang lain. Gitu Itu ya, sama banget, teman-teman. Itu bagus banget sih. Harus Iya. berdamai dengan diri sendiri. Berarti balik lagi self love ya. Ya betul. Kita harus mencintai diri sendiri dulu. Baru bisa kita bisa menebar. mencintai dengan orang lain, mencintai Betul. orang lain Yes. gitu ya. Oke.
Cukup pembahasannya. Kita lanjut tidur. Hah? Kita mau inner kita- peace lagi. Kita mau healing dong. Kan lagi belajar mindfulness ya. Oke, Iya. baiklah. Oke, sampai ketemu ya. Kita mau meditasi dulu, mau doa dulu. Oke. Kita mau inner Peace. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Pasukan Mama Strong. Bye-bye. dan diri sendiri inner peace dong. Inner peace. Kenapa lu beda pose sendiri sih? Peace. Peace. Udah tuh gue gini. Gue gini peace. Kuncup. Peace, Mel. Peace. Ini udah. Please, jangan pipis. Ini gimana mau inner peace gue?